warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizkyana dengan NIM 23650057. Jadi pada video kali ini saya akan mereview materi cybercrime dari materi 3 sampai 7. Oke, kita masuk yang pertama di sini pertemuan ketiga yang dimana membahas latar belakang dan landasan UU ITE. Jadi materi ini membahas hukum cyber atau cyber law sebagai bidang hukum yang mengatur seluruh aktivitas di ruang digital, mulai dari transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, hingga kejahatan cyber. Hukum cyber tidak cuma soal kriminal, tapi juga mencakup e-commerce, hak kekayaan intelektual digital, tanda tangan elektronik, dan tata kelola internet. Selanjutnya dijelaskan ruang lingkup hukum cyber yang sangat luas meliputi regulasi kegiatan digital, perlindungan hak atau privasi dan konsumen, kejahatan cyber, seperti hacking dan penipuan online, aspek keamanan sistem, serta etika dan tata kelola internet. Keamanan cyber sendiri didekati dari 3 sisi, yaitu hukum, teknologi, dan kesadaran sosial. Materi ini juga mengulas sejarah perkembangan hukum cyber di Indonesia, mulai dari era praregulasi lahirnya UU ITE tahun 2008 hingga revisi UU ITE tahun 2016 yang bertujuan mengurangi pasal multitafsir dan mendorong keadilan restoratif. Perkembangan ini diperkuat dengan hadirnya lembaga seperti BSSN dan regulasi baru seperti UU Perlindungan Data Pribadi. Terakhir, dibahas tujuan dan asas UU ITE, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa aman, serta mendukung perkembangan ekonomi digital dan pelayanan publik. Studi kasus perbankan online menunjukkan pentingnya UU ITE sebagai payung hukum transaksi elektronik di era digital. Oke, kita masuk di pertemuan keempat, di mana di sini membahas tentang yuridiksi dan asas berlaku hukum pidana cyber. Pada materi ini fokus pada masalah yuridiksi dalam cybercrime, yang jadi rumit karena kejahatan cyber bersifat lintas negara, tidak punya lokasi fisik yang jelas, dan sering melibatkan pelaku, korban, serta server di negara berbeda. Kondisi ini bikin penentuan hukum yang berlaku jadi tantangan serius dalam penegakan hukum pidana cyber. Pembahasan utama mencakup locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana dan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana. Dalam konteks cybercrime, locus delicti dapat ditentukan dari tempat pelaku beraksi, tempat sistem bekerja, atau tempat akibat hukum muncul. Sedangkan tempus delicti penting untuk menentukan asas legalitas, usia pelaku, kadaluarsa, dan ketentuan hukum yang berlaku. Materi ini juga mengulas asas legalitas baik secara formil maupun material. Asas legalitas formil menegaskan bahwa perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Sedangkan legalitas material di Indonesia memungkinkan hakim mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat. Dan itu dibahas pula asas lex temporis justi, yaitu penggunaan aturan yang paling menguntungkan bagi pelaku jika terjadi perubahan hukum. Selanjutnya dijelaskan 4 asas berlakunya hukum pidana Indonesia, yaitu asas teritorial, nasional aktif, nasional pasif, dan universal, beserta pengecualian berdasarkan hukum internasional seperti hak imunitas, materi ditutup dengan studi kasus, dan solusi penegakan hukum lintas negara yang menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam menangani kejahatan cyber. Oke, kita masuk ke materi yang kelima. Pada pertemuan kelima ini membahas mengenai jenis-jenis kejahatan teknologi informasi. Jadi pada materi kelima ini membahas kejahatan teknologi informasi atau TI sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi digital. Walaupun teknologi memudahkan aktivitas manusia, di sisi lain teknologi juga membuka peluang baru bagi kejahatan. Paradigma kriminologi pun bergeser dari kejahatan konvensional berbasis pelaku menjadi kejahatan berbasis pemanfaatan teknologi.
Di sini dijelaskan bahwa kejahatan TI pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang memanfaatkan komputer, jaringan, dan internet, baik dengan tujuan menyerang sistem maupun menggunakan komputer sebagai alat bantu kejahatan. Kejahatan ini memiliki motif beragam, mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga ideologis, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara sederhana. Materi kemudian menyoroti carding sebagai contoh utama kejahatan TI terhadap harta benda. Carding merupakan penyalahgunaan data kartu kredit melalui internet dengan modus operandi yang kompleks dan bersifat lintas negara, melibatkan pencurian data, transaksi e-commerce ilegal, hingga pencucian uang. Dampaknya tidak hanya merugikan pemilik kartu, tetapi juga merchant dan sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya dipaparkan klasifikasi kejahatan baik berdasarkan sasaran individu, properti, pemerintah, dan masyarakat, maupun berdasarkan modus operandi atau komputer sebagai target, alat, atau tempat. Materi ini ditutup dengan pembahasan regulasi, pencegahan, serta pentingnya kerjasama antara teknologi, edukasi, dan penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan TI. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-6, di mana di sini membahas mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Jadi materi ini membahas mekanisme pembuktian perkara cybercrime sebagai dampak dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. Meskipun teknologi digital memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas manusia, di sisi lain teknologi juga menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya terkait pembuktian tindak pidana yang menggunakan media elektronik. Kejahatan cyber memiliki karakteristik khusus karena bukti digital bersifat mudah diubah, sulit diverifikasi, dan tidak mengenal batas wilayah. Kemudian materi ini juga menjelaskan bahwa sistem pembuktian di Indonesia tetap berlandaskan KUHP, namun mengalami perluasan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan material seperti keutuhan, keautentikan, keamanan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, digital forensik menjadi komponen penting dalam menjaga integritas bukti melalui proses pengumpulan, preservasi, analisis, dan penyajian bukti digital agar dapat diterima di persidangan. Kita masuk ke pertemuan ke-7, di mana di sini membahas keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Materi ini membahas keabsahan alat bukti elektronik dalam proses persidangan sebagai bagian penting dari pembuktian perkara cybercrime. Di sini juga dijelaskan bahwa alat bukti elektronik hanya dapat diterima apabila diperoleh dari sistem elektronik yang andal dan memenuhi persyaratan formil sesuai ketentuan UU ITE. Selain itu, proses penggeledahan dan penyitaan sistem elektronik harus dilakukan secara sah dengan izin pengadilan serta tetap memperhatikan perlindungan hak privasi. Materi ini juga menjelaskan pilihan penyajian alat bukti elektronik, baik dalam bentuk asli maupun hasil cetak, yang disesuaikan dengan jenis perkara dan efektivitas presentasi di persidangan. Digital forensik berperan krusial dalam menjaga integritas bukti melalui penerapan chain of custody, penggunaan hash value, red blocker, serta teknik pengumpulan bukti yang tepat. Pembahasan diakhiri dengan strategi penyajian bukti elektronik yang komunikatif dan mudah dipahami hakim, sehingga keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti digital dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.